Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat, ceria, semangat, dan ibu kalian luar biasa. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo jadi penemu. Nah, hari ini kita pembelajaran ketiga. Tujuannya yang pertama, bahasa Indonesia, mengidentifikasi ciri-ciri kata baku dan mencari kata penting dalam teks eksplanasi. Yang kedua, IPA, yaitu penerapan sifat komponen listrik pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada materi pertama, yaitu teks eksplanasi. Apakah kalian tahu tentang teks eksplanasi itu? Ya, teks eksplanasi itu adalah merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan tentang sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Perhatikan teks eksplanasi yang ada di buku kalian. Kalian perhatikan di situ ada teks eksplanasi yang berjudul Rangkaian Lampu di Kelasku. Mari kita baca. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah lampu 1. Saat saklar 2 S2 dinyalakan, maka lampu 2 L2 menyala. Saat saklar 3 S3 dinyalakan, maka lampu 3 L3 dan L4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3, L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Mengidentifikasi kata baku dan tidak baku dalam teks eksplanasi. Kalian harus mengetahui dulu apa itu kata baku. Kata baku adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri kosakata baku. Yang pertama, tidak rancu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, bentuknya tetap. Yang keempat, digunakan pada acara formal atau resmi. Yang kelima, memiliki arti yang pasti. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang bersifat fleksibel, tidak formal, dan biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata tidak baku biasanya dilontarkan pada bahasa lisan. Nah, ciri-ciri kata tidak baku yang pertama, digunakan pada percakapan sehari-hari.
Yang kedua, sudah terkontaminasi bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, bentuk katanya berubah. Contoh kata baku dan tidak baku. Perhatikan contohnya di sini ada kata-kata tidak baku dan kata baku. Nasehat, kata bakunya nasihat. Apotik, kata bakunya apotek. Cuman, kata bakunya cuma. Gubuk, kata bakunya gubuk. Jadwal, kata bakunya jadwal. Abjad, kata bakunya abjad. Atlet, kata bakunya atlet. Baterai, kata bakunya baterai. Daftar, kata bakunya daftar. Duren, kata bakunya durian. Foto, kata bakunya foto. Gizi, kata bakunya gizi. Hafal, kata bakunya hafal. Hak, kata bakunya hak. Ikhlas, kata bakunya ikhlas. Ijazah, kata bakunya ijazah. Indra, kata bakunya indera. Izin, kata bakunya izin. Maaf, kata bakunya maaf. Museum, kata bakunya museum. Praktek, kata bakunya praktik. Wali kota, kata bakunya wali kota. Nah, sekarang kita akan mempelajari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman petunjuk ejaan bahasa Indonesia. Syarat kalimat efektif yang pertama adalah sesuai dengan PU, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga adalah tidak poros. Yang keempat adalah ambigu. Nah, sekarang kita akan mengetahui ciri-ciri kalimat efektif itu apa. Yang pertama yaitu kesepadanan struktur. Contohnya, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Di sini tidak efektif karena bagi semua itu sudah mengandung arti yang sama. Bisa dituliskan hanya satu, yaitu semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang kedua, cirinya adalah kehematan kata. Contoh, ia masuk ke dalam ruang kelas. Ini tidak efektif karena ke dalam itu mengandung arti yang sama. Jadi hanya dituliskan ia masuk ruang kelas. Ciri yang ketiga adalah ketegasan makna. Contohnya, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Ini tidak efektif. Nah, diganti dengan efektifnya yaitu sapulah lantai ke rumahmu agar bersih. Ciri yang keempat yaitu kelogisan kata. Contohnya, kepada bapak sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, ini tidak efektif karena kebanyakan kepada. Langsung saja, Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Dalam teks eksplanasi tadi terdapat rangkaian listrik. Nah, perhatikan gambar berikut. Rangkaian lampu seri dan rangkaian lampu paralel. Mari kita mengulang dulu rangkaian seri dan rangkaian paralel sebelumnya. Nah, persamaan antara rangkaian seri dan paralel itu apa? 1. Daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian itu sama besar.
Yang kedua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya mempunyai kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Kemudian kita tahu ciri khas dari rangkaian seri itu apa? 1. Hanya memiliki satu aliran listrik saja. 2. Membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. 4. Jika salah satu alat listrik yang dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, maka mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Kemudian, ciri khas dari rangkaian paralel. Yang pertama, memiliki lebih dari satu aliran listrik. Yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. 4. Jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lainnya akan tetap menyala. Nah, sekarang ini rangkaian listrik campuran antara rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Perhatikan rangkaian listrik campuran berikut. Lampu L1, L2, dan L3 dipasang secara seri. Selain itu, rangkaian L1, L2, dan L3 dipasang secara paralel dengan lampu L4 dan L5. Jika lampu satu padam, maka L2 dan L3 akan ikut padam karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu L2 dan L3. Akan tetapi, lampu L4 dan L5 akan tetap menyala karena aliran listrik yang melewati percabangan yang lain. Nah, penggunaan rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya, paling sederhana penerapan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari pada lampu hias pohon Natal model lama. Kalian pasti mengetahui ya lampu hias pada pohon Natal itu. Yang kedua, pada lampu neon. Yang ketiga, setrika listrik dalam rangkaian seri dengan bimetal atau temperatur kontrol, dan kulkas. Selain itu, dalam kendaraan bermotor, sebagian besar beban listrik yang dihubungkan secara paralel. Masing-masing rangkaian dapat putuskan tanpa memengaruhi rangkaian yang lain. Dan distribusi listrik ke PLN rumah-rumah juga menggunakan rangkaian paralel. Demikian tadi penjelasan dari Ibu Guru. Semoga materinya mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.